Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi bersama saya Pak Danul. Kita akan membahas masalah kepemimpinan selanjutnya, iaitu Khalifah Utsman bin Affan, iaitu sebagai pemimpin dermawan dan pengumpul Al-Quran. Ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahawa Utsman bin Affan ini merupakan khalifah yang ketiga, iaitu setelah Abu Bakar dan Umar ibn Khattab. Jadi pada masa muda yang berkah, Utsman bin Affan ini, nama asli beliau adalah Utsman bin Affan bin Abi Al-As bin Umayyah. Jadi beliau ini lahir di Mekah tahun 576 Masehi. Ya. Jadi yang ketiga ini dikenal sebagai pedagang yang kaya dan dermawan. Ya. Jadi Utsman bin Affan ini terkenal di kota Mekah sebagai seorang pedagang yang ulung, ya, pedagang yang mampu berdagang, ya, berlimpah-limpah keuntungannya, dan juga beliau tidak lupa dengan dermawan, maksudnya membagikan hartanya itu kepada orang-orang yang fakir, miskin, duafa, janda dan sebagainya. Jadi beliau itu di samping mendapatkan harta juga membagikan hartanya kepada orang-orang sekelilingnya. Jadi yang poin 4 adalah memiliki akhlak yang mulia dan terhormat. Jadi beliau ini merupakan akhlak yang sangat mulia, orang yang baik, lembut hatinya, suka memaafkan, ya, akhlak yang baik, dan juga orang yang terhormat. Maksud terhormat ini keturunan dari ayahnya itu, ada bapaknya adalah memiliki keturunan yang sangat terhormat di mata masyarakat pada masa kafir Quraisy tersebut dan sesudah Islam tentunya. Jadi sebelum memeluk Islam, Utsman bin Affan dikenal sebagai orang yang sangat dermawan, ya. Di Mekah ia ada pedagang terkenal dan makmur. Jadi sebelum Islam pun beliau ini merupakan orang-orang yang sangat terkenal pada masa itu dalam hal berdagang, ya, ke negeri-negeri seberang, misalkan ke Syam, ke Iraq, ke Iran dan sebagainya. Jadi beliau ini merupakan pedagang yang ulung pada masa itu. Poin yang ketiga, slide selanjutnya adalah cahaya Islam menerangi hati. Jadi Utsman bin Affan ini memeluk Islam atas ajakan Abu Bakar Siddiq, ya. Jadi maksudnya itu beliau ini diajak oleh Abu Bakar untuk memeluk Islam karena penyampaian daripada Abu Bakar sangat menyentuh dan juga melihat karakter Nabi, orang-orang yang jujur. Maka beliau ini langsung dia tergerak hatinya mendapatkan hidayah daripada Allah untuk masuk kepada Islam. Ya. Dikenal juga dengan gelar Zun Nurain. Apa itu Zun Nurain? Menikah Ruqayyah dan Ummu Kulsum putri Rasulullah. Jadi begitu baiknya Utsman bin Affan, maka beliau itu dinikahkan oleh Rasulullah dengan dua putri beliau, yaitu dengan Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Jadi begitu sangat baiknya Utsman ini sehingga Rasulullah terbujuk hatinya untuk menikahkan kedua putrinya itu, dinikahkan kepada Utsman ibn Affan. Ya. Utsman bin Affan, antara kenalan pertama yang memeluk Islam adalah Utsman bin Affan. Ia dan Nabi Muhammad memiliki ikatan yang kuat. Jadi sama-sama memiliki ikatan yang kuat, ya, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kepemimpinan Utsman bin Affan ini adalah sebagai khalifah yang pertama, menjadi khalifah ketiga setelah wafatnya Umar ibn Khattab, ya. Jadi setelah Umar ibn Khattab meninggal, maka Umar menyuruh kepada sahabat-sahabat yang sudah dijamin untuk masuk surga. Jadi sebagai kepemimpinan sebagai khalifah, ya. Jadi yang pertama, menjadi khalifah ketiga setelah wafatnya Umar ibn Khattab. Ini dua, menghadapi berbagai fitnah dan pemberontakan. Jadi pada masa
Utsman bin Affan ini juga terjadi berbagai fitnah dan pemberontakan yang terjadi di kalangan umat Islam pada masa itu. Ya, jadi dituduh eh, Utsman bin Affan dituduh korupsi, dituduh mementingkan keluarganya sendiri dan sebagainya. Jadi eh, kalau kita baca sejarah memang seperti Muawiyah bin Sufyan itu memiliki saudara dekat ya kepada Utsman bin Affan. Tapi tujuan beliau Utsman bin Affan ini adalah untuk memang menugaskan orang-orang yang kapabilitasnya tinggi, mempunyai ilmu yang tinggi, walaupun itu ada keterkaitan dengan saudaranya Utsman bin Affan. Jadi waham-waham ini ditimbulkan oleh orang-orang munafik yang ada di belakangnya untuk menjadi terjadinya permusuhan di kalangan orang-orang Islam. Ya, seperti contoh Abdullah bin Sahal, ya itu orang-orang yang memang orang-orang yang diutus oleh kafir Quraisy untuk menjadi pengacau di dalam orang-orang Islam tersebut. Ya, itu banyak kisah-kisah yang sudah kita baca tentang biografinya Utsman bin Affan dan khalifah-khalifah yang lainnya. Timbul pemberontakan ya. Jadi poin ketiga memperluas wilayah kekuasaan. Jadi pada masa Utsman bin Affan ini terjadi juga perluasan wilayah sampai ke Syam, Suriah, ke Irak, Iran dan sebagainya. Jadi memang diutuskan pejuang-pejuang pada masa itu ada Khalid bin Walid, Abu Waqqas dan sebagainya itu untuk menjadi pemimpin-pemimpin perang dalam hal memperluas wilayah Islam sampai ke penjuru Iran, ke Spanyol dan sebagainya. Ya. Jadi banyak terjadi kesulitan yang dihadapi Utsman bin Affan selama menjabat sebagai pemimpin. Jadi memang banyak terjadi fitnah-fitnah yang timbul pada masa Khalifah Utsman bin Affan untuk mencegah orang-orang munafik ini untuk mengganggu orang-orang Islam. Dan juga terjadinya gosip-gosip ataupun pemberitaan-pemberitaan yang bohong terhadap Utsman bin Affan. Jadi meskipun demikian, ia tetap teguh dalam menjalankan amanahnya. Walaupun terjadi pemberontakan, fitnah kepada Utsman bin Affan, kejelekan-kejelekan yang dihembuskan oleh orang-orang kafir Quraisy, maka beliau ini tetap teguh dalam pendirian untuk menegakkan agama Islam ini. Dan selanjutnya warisan abadi Utsman bin Affan. Jadi yang pertama semasa jabatan Utsman bin Affan ini beliau membukukan Al-Quran ya. Jadi membuat Al-Quran dikumpulkan mazhab-mazhab yang telah tercecer sehingga disatukan dan juga mengumpulkan seluruh hafiz-hafiz Al-Quran untuk membuatkan Al-Quran. Jadi terjadi itu pada masa Utsman bin Affan. Yang kedua, memperluas Masjid Nabawi. Jadi pada masa beliau ini juga beliau memperluas Masjid Nabawi, tempat tinggalnya Nabi Muhammad pada masa itu, maka dipercantik, diperluas dan sebagainya, sehingga beliau ini mengelontorkan dana Baitul Mal ataupun dana-dana yang lain untuk memperluas Masjid Nabawi tersebut. Yang ketiga, membangun Angkatan Laut Islam. Jadi Angkatan Laut ini dibangun juga pada masa Utsman bin Affan karena adanya sebagian harta rampasan perang, misalkan dana pemasukan dari yang lainnya, maka beliau ini membangunkan Angkatan Laut Islam, Angkatan Laut ya pada masa itu, pada masa Utsman bin Affan. Dan juga beliau ini membangun jalan-jalan dan jembatan ya. Jadi jembatan-jembatan ini dibangun, jalan-jalan diperbaiki dan sebagainya, sehingga bagus untuk keadaan pada masa itu untuk lalu lintas ya, unta lalu lintas, kuda dan sebagainya, jembatan-jembatan dan sebagainya, sehingga perekonomian pada masa itu hidup. Jadi menulis Al-Quran merupakan salah satu prestasi sebesar Utsman bin Affan. Umat Islam masih menggunakan mushaf Utsmani sebagai sumber informasi utama mereka. Jadi disempurnakan mushaf Al-Quran yang kita baca sekarang ini disempurnakan pada masa Utsman bin Affan. Karena dulu sama-sama kita ketahui yang bahawa tidak adanya baris, tidak adanya dhammah dan sebagainya, itu masih Quran biasa, tidak ada titik dan sebagainya.
Maka pada masa Utsman bin Affan ini beliau merumuskan semuanya sehingga seperti yang kita bacakan pada saat yang berbahagia ini. Jadi untuk selanjutnya teladan dalam kedermawan dan kesabaran. Jadi Utsman bin Affan ini yang poin yang pertama adalah beliau memiliki sifat dermawan dan suka membantu sesama. Jadi semua harta yang dikeluarkan oleh Utsman bin Affan ini untuk kemaslahatan umat. Jadi dibagikan uang, harta, buah kurma dan sebagainya itu untuk kebutuhan-kebutuhan warganya. Selanjutnya lemah lembut dan penyayang. Jadi Utsman bin Affan ini juga identik dengan orang-orang yang sangat lemah lembut dan penyayang kepada masyarakatnya, kepada saudara-saudaranya dan semua umat muslim dan juga non muslim pada masa itu. Jadi beliau ini memiliki sifat yang sangat lembut dan penyayang kepada sesama manusia. Yang dia sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan. Walaupun berbagai fitnah yang menimpa beliau, beliau juga tetap sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan tersebut. Difitnah, ya, dituduh korupsi, dituduh mementingkan saudaranya sendiri dan sebagainya itu sehingga beliau itu sabar dalam menghadapi cobaan-cobaan tersebut. Yang keempat, pemalu dan rendah hati. Jadi beliau ini sifat karakternya adalah pemalu. Ya, maksud pemalu itu enggak enak sama orang. Ya, jadi dikatakan Nabi itu sifat Utsman ini pemalu. Harus Nabi yang mulai duluan untuk bisa ngomong misalkan dan sebagainya. Dan beliau juga memiliki rendah hati. Maksud rendah hati selalu tawaduk. Ya, merendahkan diri dalam segi harta, segi ilmu dan sebagainya. Jadi beliau ini memiliki sifat-sifat yang tawaduk terhadap apa terhadap kekeluargaan dalam Islam ini kepada masa pemerintahannya beliau. Dan juga Utsman bin Affan ini adalah orang yang sangat dermawan dan tak pernah ragu untuk menggunakan hartanya di jalan khalifah di jalan fisabilillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cerita-cerita penuh hikmah Utsman bin Affan ini membeli sumur Raumah. Jadi beliau pada masa itu dengan ada hartanya beliau membelikan sumur Raumah dan mewakafkan untuk umat Islam. Jadi pada masa itu sumur Raumah ini dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga pada masa itu umat Islam tidak ada sumber air untuk diminum. Maka langsung Utsman bin Affan itu langsung membeli sumur Raumah, ya, yang ada di Madinah untuk diwakafkan kepada umat Islam. Kisah Utsman yang mempersiapkan pasukan dalam perang Tabuk. Jadi beliau ini juga mempersiapkan untuk menghadapi orang-orang kafir Quraisy pada masa itu, ya. Jadi Nabi sebagai pemimpin pasukan perang Tabuk ini beliau yang persiapkan. Jadi perang Tabuk ini kan terjadi pada masa Nabi. Jadi beliau yang mempersiapkan untuk melawan orang-orang kafir Quraisy, ya. Itu selanjutnya kisah kesabaran Utsman saat menghadapi fitnah. Jadi beliau ini juga sabar dalam menghadapi fitnah-fitnah daripada orang-orang Quraisy, memfitnah dirinya korupsi, memfitnah dia suka mementingkan saudaranya, memfitnah dia mengambil harta dan sebagainya, dihembuskan oleh orang kafir Quraisy sehingga mereka ini selalu menjas Utsman bin Affan ini tidak becus dalam hal khalifah, tidak bisa menjalankan roda pemerintahan pada masa itu. Ya. Jadi juga kita dapat belajar dari materi-materi ini tentang kesabaran, kasih sayang dan kepujaan yang tak tergoyahkan dari pengalaman Utsman bin Affan. Ya, jadi kita dapat belajar cerita-cerita ini, kisah-kisah daripada Utsman bin Affan ini. Kita memang seorang pemimpin ini, apapun pemimpin itu, baik tingkat desa, tingkat presiden, tingkat gubernur, tingkat wali kota dan bupati, itu harus memiliki kesabaran dalam menghadapi masyarakat kita semuanya, ya. Selanjutnya wafatnya Utsman bin Affan. Jadi beliau ini wafat dalam keadaan syahid, ya, meninggalkan warisan yang sangat berharga bagi umat Islam, ya. Karena kalau saya baca sejarah, Utsman bin Affan ini wafat dalam memeluk Al-Quran. Jadi beliau ini dibunuh oleh orang-orang
kalangan-kalangan orang-orang musyrik yang mengadakan dirinya Islam, maka diterobos masuk ke dalam rumah Uthman bin Affan, maka dibunuhlah Uthman bin Affan ini dalam keadaan tanpa perlawanan. Jadi beliau itu tidak melawan, ya. Yang membunuh beliau ini tidak melawan. Sudah dijelaskan bahawa beliau itu tidak salah, tidak tahu apa-apa masalah itu, dan dituduh beliau bermacam-macam cara sehingga beliau itu syahid pada masa itu, ya. Jadi memang peristiwa pertama terbunuhnya Uthman bin Affan ini sangat menguncangkan dunia, menguncangkan umat Islam pada masa itu, sehingga timbul konflik-konflik setelah itu. Kan nanti ada juga timbul pada masa Ali bin Abi Talib, ya. Jadi permulaan itu puncaknya yang pertama. Jadi terjadi pembunuhan sebagai khalifah ini membawakan umat Islam pada masa itu terpecah belah antara satu umat, satu kelompok dengan kelompok yang lain, yang saling berperang antara umat Islam. Bukan kita berperang melawan orang-orang kafir Quraisy, tapi kita melawan sesama orang-orang Islam. Ya. Jadi beliau ini dimakamkan di Baqi' di Madinah. Jadi tidak di Masjid Nabawi. Jadi di Masjid Nabawi itu cuma 2 sahabat yang dimakamkan. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari ini, pelajaran Uthman bin Affan, yang pertama, kedermawanan dalam membantu sesama. Ya, jadi kedermawanan ini kita bantu bersama. Untuk ada sedikit harta kita sumbangkan kepada fakir dan miskin dan kaum duafa. Itu sangat dibutuhkan umat Islam pada masa sekarang ini. Yang kedua, keteguhan dalam menjaga Al-Quran, ya. Jadi Uthman bin Affan ini telah membuat ataupun berusaha untuk mencetak mushaf Utsmani, sehingga kita harus teguh menjaga Al-Quran ini. Kita menjadikan hafiz, menjaga Al-Quran, tidak dirubah-rubah bentuknya, dirubah barisnya dan sebagainya. Kita sama-sama harus menjaga, ya, sehingga Al-Quran ini bisa dijaga oleh manusia dan juga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kesabaran dalam menghadapi cubaan. Jadi beliau ini sangat sabar dalam menghadapi cubaan seperti yang saya jelaskan yang beberapa slide yang belakangan itu. Jadi kesabaran ini muncul dari kita, sifat kita saling memahami suatu persoalan itu dengan kepala yang dingin. Kita bermusyawarah, mencari solusi bersama-sama sehingga ada suatu masalah kita hadapi bersama dengan kesabaran dan juga menghadapi cobaannya. Jadi marilah kita meneladani Uthman bin Affan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal kesabaran, dermawan. Uthman bin Affan adalah orang pemimpin yang terhormat. Semoga beliau selalu dirahmati oleh Allah SWT. Sehingga kita berdoa kepada Allah, beliau ini juga dengan hadis yang dibacakan oleh Rasulullah, orang-orang yang terjamin untuk masuk kepada surga. Surga Jannatul Na'im daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, okey, terima kasih. Itulah pelajaran kita masalah kisah hidup daripada seorang khalifah Allah, iaitu Uthman bin Affan. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Mana ada yang kurang, mohon di komen dan di subscribe, ya. Mari kita belajar bersama. Semoga membawakan faedah, membawakan bagi kita rahmat dan hidayahnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga diberikan oleh Allah amalan-amalan daripada mensyiarkan ajaran Islam ini kepada khalayak ramai, terkhususnya di channel Pak Tano ini. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.